Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimku, di episode kali ini channel Kisah-Kisah Islam akan membahas sejarah Baitul Maqdis. Israel, begitulah gelar yang diberikan kepada Yakub bin Ishak bin Ibrahim, yang berarti hamba atau kekasih Allah. Yakub diketahui memiliki 12 anak lelaki. Keturunannya disebut dalam Al-Quran dengan nama Bani Israel. Ke-12 anak ini berasal dari 4 ibu. Yang pertama bernama Lea, melahirkan Ruben, Simon, Lewi, dan Yehuda. Yang kedua bernama Bilha, melahirkan Dan juga Naftali. Kemudian yang ketiga adalah Zulfa, melahirkan Gad dan Asyir. Yang keempat adalah Rahel, melahirkan Yusuf dan Bunyamin. Dari Al-Quran kita memahami bahwa kisah Nabiullah Yusuf dimulai ketika saudaranya yang mendengki berkonspirasi menyingkirkan Nabi Yusuf dari keluarga mereka, yang berakhir dijualnya Nabi Yusuf sebagai budak. Lalu setelah serentetan fitnah dan ujian, Nabi Yusuf menjadi bendahara yang dipercaya oleh Fir'aun untuk mengatasi paceklik yang melanda. Singkat cerita, Nabi Yusuf lalu memaafkan saudaranya, mengundang ayah dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Kemudian Bani Israel pun beranak pinak di Mesir, membawa milah Ibrahim, hidup dan beraktivitas di Mesir sampai Nabi Yusuf wafat. Selepas itu, Fir'aun yang tak suka dengan tauhid yang dipegang oleh Bani Israel mulai menzalimi mereka, menjadikan mereka budak, sebab bertentangan dengan keyakinan Mesir yang saat itu memuja dewa-dewi. Maka tampillah Musa, anak lelaki yang lolos dari perintah pembunuhan anak-anak lelaki Bani Israel, yang justru dibesarkan di dalam keluarga kerajaan Fir'aun. Nabi Musa menerima wahyu, lalu memimpin Bani Israel menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah di Ardul Muqaddas atau Tanah Suci. Nabi Musa lalu memimpin Bani Israel dengan beragam mukjizat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Bani Israel yang sudah lama berinteraksi dengan kebudayaan syirik di Mesir, ternyata itu sangat mempengaruhi mereka. Maka muncul sifat-sifat yang tak pernah ada sebelumnya, yakni serakah dan pengecut. Nabiullah Musa menunjukkan mukjizat yang banyak, tapi tak menghalangi mereka untuk mengolok-ngolok Nabi Musa saat tentara Fir'aun di belakang mereka dan lautan di depan mereka. Bahkan saat Nabi Musa pergi menerima perintah Allah, mereka membuat sesembahan patung sapi untuk disembah. Walaupun Bani Israel ini adalah kaum pembangkang, akan tetapi Nabi Musa alaihi salam tetap membimbing mereka, hingga akhirnya sampailah mereka di hadapan tanah terjanji. Kemudian mereka diminta oleh Allah untuk memasuki tanah tersebut. Akan tetapi mereka menolak karena takut dan berkata bahwa kaum itu terlalu gagah perkasa. Lebih kurang ajar lagi, mereka mengatakan kepada Nabi Musa untuk berperang berdua saja bersama Harun, sedang mereka menunggu sambil duduk saja. Bila sudah selesai, mereka baru mau memasukinya. Maka Al-Quran menyampaikan sebab tingkah mereka itu Allah mengharamkan negeri itu, tanah suci yang sudah dijanjikan itu bagi mereka selama 40 tahun. Mereka tak mampu memasuki tanah itu, melainkan hanya berputar-putar seperti orang tersesat. Dalam masa itu berkali-kali Al-Quran menceritakan tentang sikap buruk kaum itu terhadap Nabi Musa, yakni tidak puas dengan pemberian Allah, meragukan Allah, hingga meminta melihat Allah dengan mata sendiri, dan lain sebagainya.
Setelah itu wafatlah Nabi Harun dan Nabi Musa. Kemudian kepemimpinan Bani Israel diberikan kepada Nabi Yusha bin Nun, yang kemudian pemimpin Bani Israel ini memenangkan peperangan dan berhasil masuk ke Ardul Muqaddas. Kemudian Nabi Yusha bin Nun membagi wilayah itu menjadi 12 bagian sesuai dengan jumlah anak-anak Israel. Tiap-tiap wilayah ditunjuklah seorang hakim, dan Nabi Yusha sendiri menjadi hakim kepala di antara mereka. Masa ini terus berlanjut dengan diwarnai pertikaian di antara mereka. Kemudian Nabi Yusha pun wafat dan digantikan nabi lainnya. Dan di masa-masa ini Bani Israel yang berinteraksi dengan penduduk setempat mulai diwarnai dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Nabi Musa. Mereka mulai memiliki sifat yang jelek, menyelisihi bahkan membunuh para nabi, hingga tiba masa Nabi Samuel, hakim kepala terakhir. Di masa ini Bani Israel meminta agar mereka tidak hanya dipimpin oleh nabi, tapi juga mempunyai seorang raja, sebagaimana kerajaan yang mereka jumpai memiliki seorang raja. Alasan lain agar mereka lebih semangat berperang di jalan Allah, maka diangkatlah Talut sebagai raja Bani Israel. Namun mereka pun kembali mengolok-ngoloknya dengan kata-kata miskin, mereka lebih berhak dan sebagainya, dan tidak pula mereka berperang sebagaimana janjinya, kecuali hanya segelintir saja. Zaman para hakim berganti menjadi zaman para raja Bani Israel, hingga masa Daud yang menjabat nabi sekaligus raja Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam memiliki keturunan, yaitu Nabiullah Sulaiman. Inilah masa kejayaan Bani Israel, di mana Nabi Sulaiman berhasil membangun Haikal Sulaiman atau kuil suci, tempat menyembah Allah di Baitul Maqdis. Sepeninggal Nabiullah Sulaiman, kerajaan terpecah menjadi dua. Yeroboam yang merupakan jenderal Bani Israel tidak menerima kepemimpinan Rehoboam yang merupakan keturunan Nabi Sulaiman. Dari sini muncul kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem yang dipimpin oleh Rehoboam, dan kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria yang dipimpin oleh Yeroboam. Kerajaan Yehuda di bagian selatan didukung oleh Bani Yehuda dan Bani Bunyamin, sementara ke-10 bani lainnya mendukung kerajaan Israel di bagian utara. Perang saudara berkelanjutan pun terjadi. Situasi ini dimanfaatkan kerajaan Assyria yang akhirnya menaklukkan kerajaan Israel di bagian utara pada tahun 722 sebelum Masehi, lalu mengusir banyak penduduknya, menamatkan kerajaan Israel dari dunia, lalu mengepung Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Sebelum sempat menguasai kerajaan Yehuda, kerajaan Assyria dikalahkan oleh kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar II, menaklukkan kerajaan Yehuda pada tahun 597 sebelum Masehi. Haikal Sulaiman dihancurkan oleh pasukan Babilonia setahun selepasnya, yaitu pada tahun 596 sebelum Masehi. Penduduk-penduduknya dibawa sebagai tawanan ke Babilonia, sisanya lari ke Mesir dan wilayah sekitarnya. Bani Israel banyak yang hidup di kota Babilonia sebagai tawanan, namun mereka tetap menjalankan tradisi keagamaan mereka sebagai orang-orang kerajaan Yehuda yang mulai dikenal dengan kepercayaan Yahudi. Kemudian pada 539 sebelum Masehi, kerajaan Persia menyerbu Babilonia. Raja mereka, Kairus Agung, tidak hanya mengirim pulang tawanan Yahudi, tapi juga mengembalikan Yerusalem pada mereka dan memerintahkan mereka
untuk kembali membangun Haikal Sulaiman. Pembangunan ini pun diselesaikan pada 516 sebelum Masehi di masa pemerintahan Darius Agung. Demikian Yerusalem tetap menjadi kota ibadah bagi kaum Yahudi. Berganti pemerintahan demi pemerintahan sampai Alexander Agung menaklukkan Persia pada 332 sebelum Masehi. Masuklah Yerusalem dan orang-orang Yahudi pada masa penguasaan Imperium Yunani. Posisi kaum Yahudi menguat pada masa kekuasaan Yunani, dan di bawah pemerintahan yang baru mereka berhasil menguatkan dasar-dasar pemerintahan. Akhirnya kaum Yahudi Ortodok memberontak kepada Antiochus IV Epiphanes di bawah pimpinan Matatias dan kelima anaknya pada 168 sebelum Masehi. Disusul pendirian kerajaan Hasmonayim pada 152 sebelum Masehi oleh Simon Mokabe. Jenderal Romawi Pompei mencatatkan diri untuk turut campur pada kerajaan Yahudi baru ini pada 63 sebelum Masehi, hingga pengaruh Romawi bisa membuat kerajaan Hasmonayim ini digantikan oleh pemerintahan Romawi sampai pada masa penguasaan Herodes sekitar 4 Masehi. Dalam pendudukan Romawi ini, Yahudi sering menjadi korban kezaliman penguasa Romawi. Pajak yang berlebihan dibalas dengan penyerangan terhadap opsi Romawi, yang dibalas lagi dengan perusakan tempat-tempat ibadah kaum Yahudi. Pemberontakan tak terelakkan yang berakibat pada titah Kaisar Vespasian untuk memerangi dan menumpas pemberontakan di Yerusalem pada 69 Masehi. Pimpinannya adalah anaknya sendiri, yaitu Jenderal Titus, yang menghabisi kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi, meratakan Haikal Sulaiman yang dibangun kembali pada masa Darius, membakar dan menghancurkannya hingga tak bersisa kecuali sebidang tembok yang sekarang diratapi kaum Yahudi. Tak sampai di situ, kaum Yahudi terus berkonsolidasi. Di masa pemerintahan Kaisar Hadrianus, kaum Yahudi menemukan diri mereka kembali terdolimi. Agama mereka tidak boleh dipraktekkan. Lalu mereka menduga Kaisar Hadrian akan membuat kuil Dewa Jupiter di atas reruntuhan Haikal Sulaiman yang telah dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Maka pecahlah pemberontakan Bar Kokhba pada tahun 132 Masehi yang diselesaikan oleh Kaisar Hadrian pada tahun 135 Masehi. 580.000 orang Yahudi terbunuh dalam penuntasan pemberontakan ini. 50 kota benteng dan 985 desa diratakan dengan tanah. Ini peristiwa penting bagi sejarah Yahudi, sebab dari sinilah kaum Yahudi berpencar ke seluruh dunia yang dikenal dengan diaspora. Peristiwa ini kelak akan diceritakan turun-temurun, diingat oleh generasi demi generasi. Dendam yang akan dibalaskan kepada dunia pada waktunya dengan kekejaman yang melebihi semua yang pernah diingat oleh manusia. Sahabat kisah-kisah Islam, sampai di sini semoga kita paham sejarah Bani Israel. Selanjutnya, sejarah Baitul Maqdis masih memiliki banyak sekali pembahasan. Pembahasan ini belum selesai, maka kita lanjut di part 2.